Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arkanel Akmal. Saya dari SDN Slipi 07 Pagi, DKI Jakarta. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda cerita rakyat yang berjudul Situ Bagendit. Situ Bagendit adalah judul cerita rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Cerita ini bermula dari kenampakan suatu danau di daerah Garut. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda muda yang sangat kaya. Ia mewarisi harta kekayaan suaminya yang telah meninggal. Walaupun hidup sendirian tanpa anak, ia takut akan mengalami kemiskinan. Maka dari itu, ia hidup dengan sikapnya yang sombong, kikir, dan pelit. Warga desa pun memanggilnya dengan sebutan Baginda Endit. Baginda Endit berarti orang kaya yang pelit. Baginda Endit sering memamerkan harta kekayaannya di depan para warga desa yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Baginda Endit juga sering meminjamkan uangnya kepada warga desa. Namun, ia memberikan bunga yang tinggi sebagai bunga pinjamannya. Wahai Baginda, bolehkah saya meminjam sedikit uangmu? Apa? Baiklah. Tapi kamu harus berjanji, kamu bisa mengembalikannya 2 kali lipat. Baiklah Baginda, terima kasih. Banyak warga yang tidak mampu untuk membayar pinjamannya. Mereka pun dipaksa untuk menyerahkan rumah dan harta benda mereka. Terkadang saat penagihan, Baginda Endit membawa orang-orang suruhan yang bersikap kasar. Pada saat musim kemarau, sungai-sungai dan sumur airnya kering dan dangkal. Namun, sumur Baginda Endit airnya masih melimpah. Warga desa ingin memintanya sedikit untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, Baginda Endit tidak mau memberikan air tersebut kepada warga desa. Pada suatu siang yang terik, terlihat seorang kakek-kakek berjalan membungkuk melintasi pemukiman warga yang kumuh. Kakek-kakek tersebut nampak berjalan menuju ke seorang petani yang hendak menjemur gabah. Permisi, bisa bantu kakek? Petani itu pun menghentikan kerjanya dan tersenyum kepada kakek tersebut. Iya kek, saya bisa bantu apa? Kakek mau tahu di mana rumah orang terkaya di desa ini. Petani itu pun menunjuk ke arah rumah megah yang berbeda dengan rumah warga desa yang lainnya. Memangnya apa yang membuat kakek mencari orang terkaya di desa ini? Kakek hanya ingin meminta sedikit sedekah. Petani itu pun merasa iba. Ia takut Baginda Endit tidak akan mengkhawatirkannya. Namun, sebelum ingin menghentikan kakek tersebut sudah menghilang secara misterius. Di tempat yang lain, Baginda Endit sedang asyik menghitung harta kekayaannya. Tiba-tiba kakek tersebut datang. Wahai Baginda,
Bolehkah saya meminta sedikit sedekah? Hai orang tua tidak tahu diri, pergi kau dari sini. Kau mengganggu pemandangan siangku. Pergi kau dari sini sekarang. Hahaha, tidak perlu mengusirku. Aku hanya ingin meminta sedikit sedekah. Pergi kau dari sini sekarang atau aku akan bertindak lebih kasar dari ini. Rasakan ini. Kakek berusaha ambil tongkatnya. Setelah berhasil berdiri, kakek tersebut menancapkan tongkat ke tanah. Lalu setelah mencabutnya, tiba-tiba air bah keluar dengan deras di tempat tersebut. Baginda Endit, ini adalah hukumanmu. Ini adalah air mata penduduk yang telah kau siksa selama ini. Air ini akan menenggelamkan dirimu beserta seluruh hartamu. Setelah berkata itu, Baginda Endit pun langsung menyelamatkan hartanya dan kakek tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Setelah keluar, air bah hampir menenggelamkan Baginda Endit. Tolong! Tolong! Selamatkan aku! Tolong! Tolong! Namun tetap saja tidak ada yang menolong Baginda Endit. Dan akhirnya air bah dengan cepat menenggelamkannya. Namun bukan hanya rumah Baginda Endit yang tenggelam, namun seluruh desa hampir tenggelam. Warga desa pun berbondong-bondong menyelamatkan diri ke atas bukit. Bagaimana ini? Aduh, gimana ini? Ayo kita naik ke atas bukit, cepat, cepat, ayo! Akhirnya semua warga desa selamat. Dari atas bukit mereka melihat desa mereka yang telah menjadi sebuah genangan air yang sangat besar. Lalu genangan air yang sangat besar tersebut diberi nama Situ Bagendit. Situ yang berarti danau dan Bagendit diambil dari nama Baginda Endit. Kini, Situ Bagendit adalah salah satu objek wisata yang cukup terkenal di daerah Garut. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh hanya menyimpan harta kita untuk diri kita sendiri, namun kita juga harus menggunakannya untuk membantu sesama. Kita juga harus memiliki sifat melawan hawa nafsu diri dari sifat-sifat seperti kikir, sombong, dan pelit. Akhir kata, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.